Memang puasa itu sudah ada tradisi dari dulu-dulu. Diam itu emas. Ya. Nek istri minta emas, kita berarti diam aja. Diam aja. Diam. Oh, Bener toh? benar. Apa yang ditinggalkan Nabi itu tidak semuanya mutlak haram. Ya. Apa yang tidak dilakukan Nabi itu tidak semuanya bid'ahan. Gitu. Jadi kalau Ramadan itu dia harusnya tidak banyak nonton MU lah. Tapi MU mengadakan iftar. Di dalam syariat itu dibedakan hal yang membatalkan puasa sama hal yang dimakruhkan dalam puasa. Jeda sejenak, nanti lanjut umroh lagi. Selamat datang di channel Surya Madinah dan ini segmennya Jeda Sejenak. Kalau lanjut umroh. Bukan Surya Muhammadiyah, bukan? Ya, Surya itu Surya. tidak harus Muhammadiyah loh ya. Oh ya, Nah, kamu hati-hati ya. Surya itu Ya, matahari. ya, aku Ya, kalau ngeliat dia. Bentar loh. Kok anu ya? Saya pakai kelambi ini sesak terus. Kenapa? Kok susah kenapa? Loh, sepertinya ada yang salah. Apa yang salah? Tidak ada yang salah loh. Woi. Apa itu? Karena di dalamnya ada King MU. Wah, haram ini. Haram. Kok iso MU kan Ana sudah bilang di konten kemarin. Termasuk salah satu wong sing kandhane angel. Iki Fans MU. Model ini iki. Orang angel. Hah? Kita terbukti menyinari dunia. Seperti Surya Madinah. Surya Madinah. Surya Madinah. Kalau MU sama Madinah kaitannya apa? Kok iso pamer MU ning kantor Surya Madinah iki maksudmu apa? Ada Surya Madinah itu setelah memberangkatkan ini dikon mikir dadan kan. Surya mana? Surya toh. Surya itu matahari. Matahari selalu di atas. Selalu di atas. MU peringkat piro? MU peringkat 4. Oke. Tapi tidak pernah kalah di musim kedua. Dan sempat membuat matahari tidak muncul. Karena MU yang bersinar. wah, Allah. Kalian lihat, aku yang go Barcelona. Astagfirullah. Perlu saya bahas? Kita fokus. Oke. Kita fokus ilmu dulu. Nanti tonton sampai akhir, kita akan bahas MU versus Barcelona. Nah, kita akan membahas tapi tenanan besok di segmen-segmen akhir Iya. kita akan bahas itu. Kita akan adu argumen. Iya. Kali ini saya berani lawan Gus Maulana. Kalau adu argumen soal bola. Oke dah. Nanti kita akan adu argumen soal MU dan Barcelona. Dan kali ini kita akan, karena mau Ramadan Gus. Iya. Mau Ramadan, kita ini tayangnya kapan Mas? Tayangnya pas Ramadan. Ya. Ini kita puasa. Wah. Jangan bohong. Oh, jangan bohong. Ini tagging sebelum Oh, Ramadan. tayang sebelum puasa. Ini puasa hari umpomo berarti ini. Ya, umpama. Umpomo ini puasa hari pertama, kita kan harus siap-siap. Siap-siap. Siap-siap apa yang diperlukan di bulan puasa. Tapi sebelumnya Gus, ini sama guru saya lupa memperkenalkan. Guru saya Gus Maulana, asal Solo, minggir sidik. Ya, Solo cara sidik ya. Fans Barca dari lahir. Fans Barca dari lahir dan Bukan karena ada Ronaldo loh ya, bukan karena ada Messi, bukan. loh MU ya enggak perlu Ronaldo. Sudah usah dilanjut. Oke, enggak usah. Jadi gini Gus, langsung aja tentang Ramadan ya. Ini, Ramadan. tapi sebelumnya sorry ya, saya Iya. kan badan tak gede, pengetahuan kecil. Oh, enggak. Ya sama-sama belajar. Oh ya, sama-sama belajar. Tapi penasaran tenan Gus, ini bukan maksud apa-apa. Iya. Tapi kok ngopo kudu enek Ramadan tuh Gus? Wah, Iki ngapunten, amit saya ngapunten nggih. aku lagi Soalnya bisa kan- krungu pertanyaan ini. Wah, salah. Iya. iki. Soalnya be. Soalnya kan ya bulan-bulan biasa wae ngono. Bulan-bulan biasa. Oh gitu, oke. Ini menarik. Ini sudah dibahas oleh para ulama. Nah, gimana Gus? Ya, Ini jadi kan gini. ben nek Ramadan ini aku hatinya tambah Iya, tambah. dekat, taat gitu. Iya. Pripun niku? Jadi dulu itu ketika ilmuwan Arab, ahli sejarawan berkumpul untuk menamakan Asyharu At-Tasi, bulan ke-9 dengan nama Ramadan, itu karena li'annahu syiddatal har. Dari bulan yang lain
dari bulan-bulan yang lain, ini bulan Ramadan ini bulan yang paling panas terik mataharinya. Sehingga dinamakan bulan Ramadan. Jadi Romdo paling banget panas sih. Surya menyinari kan. Yang kedua, kenapa ada bulan Ramadan? Karena intinya gini. Intinya itu kita biar dilipat gandakan pahalanya, biar ngalahkan umat-umat sebelumnya. Jadi gini Mas, kita ini umat Nabi, ini kan dikabarkan umat yang terbaik. Tapi ternyata ada umat yang bisa nyaingi kita. Ada toh? Ada. Bukan umat MU, bukan umat Barca. Bukan. Siap. Tapi umat Bani Israel. Bani Israel itu dulu itu umurnya ratusan tahun. Ibadah full. Ibadah, siang hari sering puasa dan sebagainya. Puasa, sebelumnya sudah ada puasa. Nah, kita ini umurnya 60-70 tahun. Paling banter meninggal. Tapi amalnya gimana caranya biar bisa ngalahkan Bani Israel? Itu dengan Allah datangkan Ramadan, Lailatul Qadar, bulan haram, sehingga dilipat gandakan biar ngalahkan mereka. Percepatan. Nah, sehingga memang benar-benar dikatakan umat terbaik. Nah, gitu. Berarti Gusti Allah sayang tenan. Sayang sama ente. Wah, iya. Wallahi, tenang. Model kayak koyor dikei nyawa ini tetap disayang ya. Ya Allah. Jadi tapi kok kenapa harus puasa, Gus? Maksudnya Roma percepatan tapi apa kita wajib puasa? Itu kenapa? Satu, karena kita juga tidak pengen kalah dengan orang-orang sebelumnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti halnya orang-orang sebelum kamu ya Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada puasa, seperti tadi Bani Israel. Terus Nabi Nuh itu umatnya itu ketika setelah selamat dari banjir tsunami bandang di bahteranya, itu 40 orang yang naik semuanya berpuasa. Banyak. Jadi memang puasa itu sudah ada tradisi dari dulu-dulu. Bahkan tidak hanya umat Islam. Berarti enggak zaman Rasulullah Muhammad saja enggak. Enggak. Jadi umat sebelumnya sudah ada puasa. Bahkan tidak hanya umat Islam. Biksu, budaya biksu ya? Buddha itu juga ada. Apa itu? Gurune Kerasakti. Ikut juga puasa. Ikut juga puasa. Puasanya meskipun beda tapi ya puasa mereka. Gitu loh. Ada ketika kita olahraga nge-gym pasti ada puasanya juga. Nah, intermittent. Tapi bedanya di dalam Islam itu puasanya itu selain menahan lapar dan dahaga, menahan di berbagai hal. Nanti kita jelaskan. Nanti. Tapi kenapa yang dipilih puasa bukan? Lah ya mau sak jelaskan. Jadi Ramadan. Jadi gini loh, memang ibadah itu kan ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada umroh kan gitu kan. Ini kita vibe-nya kayak di ini loh. Di Mekah nih. Di Mekah. Masya Allah. Ya muter sih tawaf gitu. Ngapunten nggih Pak Bu niki kula mriki. Jadi memang puasa itu satu. Kita dalam sisi kesehatan juga bagus. Yang kedua, itu memang perintah dari Allah. Kamu kalau tanya kenapa harus puasa, nanti kamu ujung-ujungnya nanya kenapa harus sholat, kenapa harus nyembah Allah. Nah gitu terus. Itu kalau diteruskan tidak baik. Nah, maksudnya gini, di antara ibadah lain apakah puasa itu sespesial itu? Ibadah yang spesial ya? Sangat spesial, sangat spesial. Pernah dengar yang itu pahalanya ya cuman kita dan Allah tak sing. Jadi gini, kullu hasanatin bi'asyri amsalihha. Setiap kebaikan dilipatkan dengan 10 ila sab'imati dhifin sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Maksudnya gimana? Puasa itu tidak malaikat yang melipat gandakan, tidak berurusan dengan malaikat, langsung dengan Allah. Wahwali, maka itu langsung mereka itu kalau puasa itu untukku. Wa ana ajibihi, dan aku langsung membalasnya. Jadi langsung Allah yang turun tangan. Makanya udah lipat ganda, tambah puasa pahalanya bisa tak terbatas no. Iya. Catatan malaikat enak berarti. Luar biasa, banyak, saking banyak. Tapi amal di dalam puasa, amalan ketika puasa itu dilipat gandakan. Tapi puasanya itu langsung Allah yang ngajar. Paham enggak? Terbaik ini. Jadi jenengan puasa. Itu puasanya itu Allah langsung yang balas. Tapi ketika jenengan puasa, baca Quran, terus nonton MU, ora pahala ya? Pahala, karena pas kalah kan istighfar, Gus. Ya pahala itu. Itu dilipat gandakan. Iya, dilipat gandakan. Bahkan diamnya orang puasa itu pahala. Somtu so'im tasbih, diamnya orang puasa itu tasbih setiap detiknya. Berarti limbat
Malah kakek. Dari Iya. terus. Justru orang yang paling selamat itu orang yang jaga lisannya, Mas. Oh, diam. Libat itu pernah enggak digosipin apa di lambe turah? Oh, enggak pernah. Jarang. Anak diam. Nah, diam. Anda bisa latihan seperti Master Limbat. Anda guru saya. Dan Limbat itu ternyata niru Siti Maryam. Ini serius? Iya, bener. Tenang nih. Tenang. Siti Maryam. Kenapa? Di dalam surat Maryam, itu Siti Maryam tuh pernah bernazar sama Allah. Ini nazar tulir rahmani soman falan ukalimal yauma insiya. Saya bernazar kepada Allah untuk puasa. Puasanya bukan tidak makan dan minum. Puasanya Siti Maryam itu tidak berbicara selama 3 hari. Selama 3 hari kepada semua manusia. Siti Maryam, 3 hari. Pertanyaannya, ini perempuan. Perempuan biasanya nek tenggene Kosakatanya lebih banyak. nah, terus wong mojo songo, kuwi nek coro ono wong kakean omong kuwi diomongi lambe wedok apa lambe lanang? Wedok. Lambe wedok. Tenan lho ya. Sing ngomong Mas Ginang lho ya. Oh, Bojomu iki ndelok lho, hati-hati. ternyata keiling ya. Tolong di-blok. Jadi intinya ini Limbat ini juga niru. Lah ternyata puasa itu selain kita menahan lapar dada, kita juga menahan lisan. Tarku fima la yakni ninggalkan yang tidak bermanfaat itu juga pahala. Walaupun tidur pahala. Nomo ibadah. Itu Nabi yang bilang. Jadi tidurnya orang puasa itu ibadah. Wah, itu turu wae niki. Ya orang ngono maksudnya. Orang ngono maksudnya. Jadi Berarti diam ya baik ya tadi. tidur itu baik jika memang klubnya mesti menang kalau malamnya tanding ya. Kalau begadang ngapain kalau kalah gitu ya. Kayaknya benar. Ya bener kan. Ya. Benar-benar. Yang kedua apalagi tidur itu menjadi ibadah jika memang diniatkan ibadah. Contoh jenengan sebelum tidur nih. Ini penjelasan hadis tidurnya orang puasa ibadah loh ya. Jadi ojo ditafsirke turu terus enggak. Oh ya. Jadi gini, tidurnya jika membantu untuk ibadah itu jadi ibadah. Tidur kalau membantu untuk ibadah jadi ibadah. Contoh jenengan ketika puasa jam 7 ngantuk dari subuh belum tidur. Aku tak tidur dulu nanti habis bangun tidur mandi sholat duha baca Quran. Maka setiap tidurnya jenis ibadah. Kullu ma yusta'anu bil ibadah yakunu ibadatan. Apa yang membantu ibadah jadi ibadah. Tapi nek pas tidur ngimpi makan. Batal ora Gus? Sudah batal dong. Ora batal. Bahkan orang kalau ngimpi sampai ngimpi basah ya, tidur ngimpi basah ketika puasa itu tidak batal puasanya. Oh. Ini langsung bahas ke perkara yang batalkan. Iya. Cepet men gue ojo ngebut. Ini saya udah nyatet soalnya. Oh, jangan. Biar puasa saya lebih maksimal. Oh gitu. Tetap. Mumpung kita belum puasa. Ya, ini salah satu adegan yang tidak boleh dilakukan saat puasa. Ini teh tarik, teh dorong. Loh, kok iso? Lah orang itu sponsor gini. Siapa tahu teh tarik yang teh tarik mau masuk, ini teh dorong dulu. Iya. Iya, teh dorong. Wah, tak iklan gitu. Belajar dari MU, Mas. Gitu. Belajar dari MU. Apa yang jenengan kalah menang itu biasa. Dan setiap pertandingan MU itu kalah menang itu biasa, tapi kalah nggak pernah. Gitu. Maksudnya? Aku yang menarik tadi Gus, sebenarnya bukan MU. Apa? Diam tadi loh, berarti kan ada pepatah diam itu emas. Ya. Nah istri minta emas, kita berarti diam aja. Diam aja. Diam. Oh, Bener toh? bener. Mas jaluk emas. Dari emci emas. Iya, Mas. Oke. Kita Iya. praktek. Praktek no. Paling Ya. piring pecah paling. Ora urung miring, sapu sik biasa. Oke, langsung tak tanyakan ini Gus. Ben puasa saya ini lebih maksimal di tahun ini. Iya. Semoga juga teman-teman yang di sini puasa maksimal, ojo mokel. Iya. Karena mokel adalah kegiatan Yang syaiton, bukan syaiton merah. MU menggelar buka bersama, nanti kita bahas. gimana? Oh, trepot, ini serius. Ngawur. Ngawur, MU menolak LGBT. Loh, ngawur, MU ini ngeri kok kandani kok. Kok kayak nyindir Barca ngono ya? Barca tak sindir po. Ini Gus, puasa itu kan ya
menjaga mata. Ya. Nah, sekarang ini pernah saya lakukan. Iya. Karena kan luwih banget toh. Apa meneh ngelak itu haus. Iya. Haus itu sesuatu yang jarang bisa ditoleransi, apalagi kalau siang-siang panas udara. Iya. Itu hal yang saya lakukan adalah delok mukbang es teh jumbo. Delok mukbang. Iya, lihat di YouTube mukbang es teh jumbo. Itu bisa warak nggak? Bisa menghilangkan haus Sedikit nggak? mengobati, tapi Iya. Yang ditanyakan apa? lah itu gimana? Boleh nggak saya lihat mukbang es teh jumbo lah, daripada lihat sing boten-boten gitu. Oh iya. Benar. Bener. Bagus. Jadi gini, di dalam syariat itu dibedakan hal yang membatalkan puasa sama hal yang dimakruhkan dalam puasa. Kalau hal yang membatalkan puasa itu kalau dilakukan batal. Ada yang batal pahalanya saja, puasanya tetap sah. Ada yang puasanya langsung batal. Itu hal yang membatalkan. Kalau hal yang memakruhkan itu cuman hanya dimakruhkan, dihindari dapat pahala, dilakukan tidak apa-apa. Tapi kalau diteruskan bisa batal. Itu makruh. Makanya ada makruh dari para ulama. Ini mumet. Iya, santai bisa. Santai ya saya. Hal yang membatalkan puasa itu ada yang membatalkan pahala netok, ada yang puasa. Puasa nih. Nah, pahala netok itu seperti melihat yang haram. Aku tidak mengatakan es teh itu haram. Melihat yang haram. Contoh ya, ada anak muda, dia puasa tapi melihat film ya, walaupun filmnya itu tidak berkaitan dengan pornografi dan sebagainya, tapi kan ada unsur keharaman. Contoh misalkan ada perempuan buka aurat, itu kan haram. Itu ternyata bisa membatalkan pahala puasa. Membatalkan pahala, tapi percuma ya. Iya. Tapi posone sah. Tapi pahalanya Kosong kan gitu. Itu Nabi juga yang bersabda. Terus kalau melihat yang tidak haram gimana? Nah, di dalam hal yang dimakruhkan puasa itu ada kesunahannya tarkus syahwatil mubahat. Jadi meninggalkan syahwat yang diperbolehkan. Syahwat itu tidak harus biologis ya. Tapi syahwat perut itu perut itu juga ada syahwatnya. Makan yang enak makan. Itu syahwat. Nah, jadi jenengan kalau lihat es teh itu dimakruhkan oleh syariat. Dimakruhkan. Kenapa? Karena kalau jenengan terlalu sering lihat es teh jam 2 siang sampai jam 4 es teh dipelengi terus gitu ya. Itu jenengan walaupun tidak batal puasanya, pahalanya tetap ada, tapi itu hal yang tidak bermanfaat. Bahkan jangan terus langsung syahwatnya naik, jenengan langsung gerak tenan tuku es teh tenan. Itu bahaya. Paham ya? Jadi ada mancing dan sempritannya dari para ulama. Nah, semprit, prit. Ono wasit. Rambu kuning itu ya? Rambu kuning. Rambu kuning, hati-hati. Hati-hati. Belum batal. Tapi jangan. Jangan Makanya bapak-bapak, mas-mas biasanya siang-siang itu status WA es teh. Lah bener. Iya. Biasanya coro dari kurma. Lah iya bener dah. Coro dari kurma gitu. Ini template gojekan Ramadan. Nah, biasanya gitu. Jadi apapun yang bisa memanjakan nafsu kita itu dimakruhkan. Yang memanjakan dan memancing nafsu kita ketika puasa. Itu makruh. Oke. Tapi lebih baik ditinggalkan ya kan? Lebih baik ditinggalkan. Diteruskan kita bisa bahaya. Fatal akibatnya. Bahaya. Bahkan jenengan kalau status es teh ketika siang Ramadan, terus yang contoh saya yang lihat statusnya, saya tergoda karena satunya jenengan, maka jenengan dosa. Tergoda terus akhirnya bener saya beli es teh karena ngelihat statusnya jenengan, maka itu bisa dosa. Apalagi es teh sing keringetan itu loh Gus. Es teh kok keringetan toh? Lah kan mengeluarkan embunnya keringetan. Iya. Berarti kan saya mengeluarkan embun nih ya. Oh berarti makro.